Ya saudara, masih bersama saya Imron Fahim di Bincang Kita, dan tentunya dengan narasumber kita yakni Bapak AKBP Kusworo Wibowo dan Ibu Dr. Faida. Ini berkaitan dengan strategi pemberantasan pungutan liar yang terjadi di lembaga pemerintahan. Seperti apa? Mungkin bisa disampaikan dari pihak kepolisian, strategi-strategi jitu apa yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan ini? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Satgas Saber Pungli ini itu terdiri dari 4 subsatgas. 4 subsatgas itu yang pertama adalah subsatgas pencegahan, di mana ini yang bertugas untuk mensosialisasikan bahwa pungli itu dilarang. Itu ketua subsatgasnya adalah Kasat Bimas. Kemudian subsatgas yang kedua adalah subsatgas lidik atau intelijen, di mana yang diketuai di situ adalah Kasat Intel Polres Jember dengan anggotanya gabungan dari berbagai instansi. Satgas yang ketiga yaitu Satgas Tindak, Subsatgas Tindak yang diketuai oleh Kasat Reskrim. Yang keempat adalah Subsatgas Justisi yang diketuai oleh Kasipitsus Kejari Jember. Jadi di situ kalau kita bersinergi, pencegahan ini adalah melakukan sosialisasi bahwa tidak boleh ada pungutan liar, dan sosialisasi itu menyampaikan bahwa adanya ancaman pidananya, kemudian harus berubah yang sifatnya menggugah secara motivasi internal. Ketika sosialisasi ini tidak bisa jalan dan tidak diindahkan oleh beberapa lapisan tertentu dan masyarakat memberikan informasi, maka subsatgas lidik ini yang intelijen mendalami informasi-informasi yang diberikan oleh pada masyarakat. Kemudian ketika sudah mendekati A1, mendekati valid, maka didalami oleh subsatgas tindak, di mana yang akan melakukan operasi tangkap tangan. Kemudian ketika itu bisa dilakukan tangkap tangan, maka berlanjut kepada berikutnya yaitu subsatgas justisi, atau tidak perlu ditangkap tangan, tapi seandainya bisa ditindaklanjuti subsatgas justisi juga pun bisa, gitu. Sehingga secara motivasi internal, sosialisasi sudah jalan. Seandainya tidak bisa jalan dengan sosialisasi, maka kita lakukan upaya penegakan hukum sambil tentunya memberikan peningkatan dari internal kementerian masing-masing, lembaga masing-masing, instansi lembaga masing-masing, sambil memberikan suri tauladan, ya, memberikan suri tauladan kepada jajaran di bawahnya untuk tidak melakukan, kemudian memberikan sanksi bagi yang melakukan. Baik, ya. Ini ada info bahwa Jember merupakan yang pertama kali tim Saber Punglinya melakukan, ya, begitu dilantik langsung melakukan sebuah penangkapan di lembaga pemerintahan. Di Jawa Timur ada 2 informasinya, Jember dan Batu kalau tidak salah. Ini seperti apa? Kalau dari ini unsurnya kan cukup banyak, Ibu. Prestasi-prestasi yang seperti ini kan seharusnya memang harus digalakkan terus. Kalau dukungan dari unsur pemerintahan sendiri berkaitan dengan biar lebih gesit lagi dengan tim Saber Pungli ini bergeraknya seperti apa, Ibu? Ya, kita membentuk tim Saber Pungli ini karena kita yakini bahwa urusan pungli ini tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Tim kolaboratif ini saya yakin bisa bekerja dengan efektif, dan mereka tetap akan membuat rapat-rapat koordinasi, termasuk membuat SOP bagaimana keterlibatan masyarakat dalam hal ini sehingga kinerjanya bisa lebih efektif. Dan saya pikir yang paling penting itu adalah kalau di pemerintahan, bahwa pejabat yang menduduki jabatan tersebut, mereka mendapatkan jabatan tidak diawali dengan urusan pungutan liar, tidak diawali dengan transaksi-transaksi. Ketika pejabatnya mendapatkan jabatan tersebut diawali dengan adanya transaksi-transaksi pungli, maka ini akan berlanjut karena biaya harus digantikan. Oleh karenanya di Jember kita bertekad, pada minggu-minggu ini kita telah menunjuk tim pansel yang secara resmi gabungan dari pusat, provinsi, Pemkab Jember, dan termasuk akademisi. Mereka adalah tim independen yang akan melakukan seleksi terbuka, bukan hanya untuk ASN di Kabupaten Jember, tapi berlaku juga untuk se-Jawa Timur, untuk mengisi 15 jabatan kosong eselon 2 di Kabupaten Jember. Saya berharap dengan adanya perubahan sistem seleksi pejabat kita dapat mengamankan pejabat kita dari adanya transaksional dan pungutan liar, dan ini menyebabkan ke depan mereka menjadi pejabat yang merdeka, dalam arti tidak tergantung untuk setoran-setoran kepada orang yang dianggap berjasa dalam mengantar mereka menduduki jabatan. Jadi strateginya salah satunya lelang jabatan terbuka itu, salah satunya lelang jabatan atau seleksi terbuka bagi 15 jabatan eselon 2. Selain lelang jabatan,
ada wacana juga ini di pusat bahwa gaji PNS harus ditingkatkan supaya mereka tidak melakukan ya pungli. Apa ini efektif juga Ibu wacana seperti ini? Saya kira ini memang harus dievaluasi, namun sejauh itu urusan pungutan liar bukan hanya soal ekonomi, tapi soal integritas. Karena kebanyakan yang melakukan bukan orang yang selalu dalam posisi kesulitan ekonomi, bahkan orang-orang yang dalam kelebihan ekonomi karena masalah integritas masih juga melakukannya. Baik, ini untuk Pak Kapolres, ada mungkin pesan-pesan karena memang pungli ini ada kemungkinan tidak hanya terjadi di luar lembaga kepolisian tapi juga internal. Mungkin ada pesan-pesan baik untuk anggota sendiri maupun untuk masyarakat umum agar benar-benar menjauhi pungli dan terwujud pemerintahan yang bersih. Seperti apa Komandan pesan-pesannya? Terkait dengan internal kepolisian, kami juga sudah tekankan dalam bentuk apel, dalam bentuk surat perintah, dalam bentuk surat telegram agar tidak ada yang melakukan pungutan liar. Kami pun juga pasang stiker di setiap kantor, baik itu yang pelayanan publik maupun yang tidak, tapi di polsek-polsek, di Polres kami sudah sampaikan bahwa stop pungli. Terutama kami juga tempatkan adanya propam, adanya provos di tempat-tempat pelayanan publik sehingga di situ bertujuan untuk tidak adanya pemberlakuan praktek pungli baik siapapun, baik oknum maupun dari masyarakat yang mau mencoba untuk mendahului untuk melakukan praktek pungli. Di situ ada propos-propos, bahkan kita tempatkan kursi-kursi duduknya propos untuk bisa mengamati jangan sampai ada praktek pungli baik di internal maupun di eksternal polisian. Gitu. Baik. Kalau dari Ibu sendiri selaku kepala daerah di Jember, ada pesan-pesan khusus agar terwujud pemerintahan yang bersih dan jujur, Ibu? Sebelum saya sampaikan bahwa di Pemkab Jember, seluruh pejabat di Pemkab Jember telah menandatangani fakta integritas. Bahkan di sana bukan hanya siap untuk tidak melakukan pungutan liar, menerima suap menyuap dalam pekerjaannya, tapi juga siap mundur apabila terbukti terlibat dalam pungutan liar. Dan waktu ini juga disaksikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan di hadapan seluruh pejabat di Pemkab Jember. Dan saya berharap ke depan masyarakat lebih aktif dan berani menyampaikan karena Jember yang bersih adalah kepentingan kita semua, bukan hanya kepentingan Ibu Bupati atau kepentingan Pak Kapolres. Kita semua bertugas untuk kepentingan masyarakat Jember demi kesejahteraan masyarakat Jember. Jadi poinnya siap bekerja sama ya Pak Kapolres dengan Ibu Bupati untuk melakukan bersih-bersih pungli. Dan demikian tadi perbincangan kami di program Bincang Kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pegawai negeri sipil dan juga penegak hukum agar tetap menjaga lembaganya bersih dan mewujudkan pemerintahan yang pelayanan prima. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Bupati, Dr. Faida MMR, kemudian juga AKBP Kusworo Wibowo. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Terima kasih saudara dan jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Imron Fahim mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.